Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak ya? Atau memang sudah tahu nih? Jokowi mau turun gunung. Oh udah tahu bang ya, nggak apa-apa. Yang jelas Jokowi mau turun gunung Kebo udah kejang-kejang duluan. Baru aja mau turun gunung ya udah bikin Kebo kejang-kejang. Lah kalau benar-benar turun gunung ya kan ini baru baru rencana, baru mau. Nah, kalau benar-benar turun gunung bisa dipastikan ntar Kebo stroke langsung mutiar. Katanya dulu Jokowi bukan siapa-siapa. Lah kok Jokowi turun gunung, mereka kelojotan, gemetaran, guling-guling di lantai. Panas dingin, muka pucat. Bahkan kini yang paling ngakak adalah ada seseorang yang berbadan gempal teman-teman ya, macam pegulah telah begitu ya, yang mengaku sebagai guru spiritual Jokowi. Dan setiap hari ya, itu podcast isinya jelek-jelekin Jokowi aja. Nggak tahu juga ya, ini orang ini siapa lagi gitu loh, yang dipacai sebagai guru spiritual Jokowi. Tapi masih muda, coba bayangin. Aduh, meragukan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sana itu beritahu Jokowi jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. 1, 2, sampai 10. Saya minta itu. Sampai saya pertaruhkan harga diri saya. Pak Jokowi, kalau Bapak tidak percaya saya, Bapak punya aparat keamanan. Silakan telusuri siapa saya. Kenapa? Karena saya sudah mencurigai watak Jokowi itu. Bapak tahu, 2 minggu sebelum pelantikan presiden itu saya datang ke wakil presiden, namanya Maruf Amin. Apakah saya datang ke sana minta jabatan? Enggak. Saya 3 orang dari UI itu datang ke sana. Hanya beritahu, Pak Yai, hati-hati, itu Jokowi manusia aneh. Beritahu begitu itu, bukan menghasut. Saya tidak datang ke sana memprovokasi itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa ada orang yang dia lalukan jadi presiden, sebenarnya itu berbahaya bagi Indonesia. Tapi siapa lagi yang saya mau jelaskan? Siapa yang mau terima pendapat saya? Ketika semua teman-teman saya mengatakan Jokowi itu bagus, orang dari desa. Anda tidak pernah tahu bahwa Jokowi itu sudah lama dipersiapkan. Informasi itu yang tidak sampai ke tangan Bapak Ibu, sehingga mudah sekali ditipu. Heran saya lihat manusia macam seperti ini ya. Dikatakan bahwa Bapak Jokowi adalah makhluk teraneh di dunia. Dikatakan bahwa Bapak Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Lagi apa lagi? Dikatakan bahwa Presiden Jokowi sudah sejak lama dipersiapkan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia dengan gaya kepemimpinan yang dinilai sangat buruk tersebut. Jadi kalau kita dengar narasi yang disampaikan oleh Bapak yang speak up atau yang berbicara di video barusan, maka kita melihat gambaran umum dari setiap ucapannya bahwa Bapak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang paling terjelek, terhancur. Pokoknya yang paling tidak membawa dampak yang baik kepada Indonesia dan kepada masyarakat Indonesia. Intinya dari pernyataan Bapak yang kelihatan bersemangat ini, bahwa Bapak Jokowi itu pokoknya sangat luar biasa buruk. Sangat buruk dan sangat buruk. Itulah menurut Bapak ini yang kita dapat tangkap. Nah, saya mau katakan ya. Jadi kalau kita nilai kemudian, kita telusuri perkataan-perkataan model seperti ini. Kan kalau kita dengar kata-katanya itu kan selalu mengatakan Jokowi itu buruk, 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 dan jelek, dan jelek. Tanpa sekalipun kita melihat dan mendengar dari dia sendiri juga. Apa indikasi atau apa hal-hal yang jelek, buruk dibuat oleh Bapak Jokowi. Tidak ada sama sekali dia bilang. Cuman dia hanya mengklaim dengan begitu semangat bahwa Bapak Jokowi adalah manusia yang terburuk. Tanpa dia rincikan. Sebab sebenarnya kalau mendengar kata-kata Bapak ini, harusnya dia itu merinci gitu loh. Contoh kalau kita menuduh orang, mengatakan orang, bahwa si Badu ini bejat, bangsat dan kurang ajar. Misalnya begitu ya. Setidaknya karena apa? Karena dia melakukan pelecehan. Karena dia melakukan perbuatan asusila atau yang tidak manusiawi yang begini. Nah kan mestinya begitu biar kelihatan fakta. Tapi kalau dari apa yang disampaikan Bapak ini tentang Jokowi, tak satu pun dia merinci Jokowi itu melakukan apa yang negatif, apa yang buruk, apa yang jelek terhadap bangsa Indonesia. Jadi ini lebih tepatnya ini Bapak ini adalah besar mulut
atau mengucapkan informasi yang hoax, yang sama sekali tidak didukung fakta sebagai bukti kebenarannya atas apa yang dikatakan. Jadi ini adalah fitnah sebenarnya. Ini fitnah yang keji, kejam, ya. Justru orang yang mengatakan inilah yang layak disebut sebagai orang yang paling jelek, karakter dan perilaku dan sifat yang paling buruk. Sebab mengata-ngatain orang paling jelek, mengata-ngatain pemimpin bangsa Indonesia paling jelek. Sementara kenyataan dan faktanya di sisi lain adalah 200 juta masyarakat Indonesia kala itu, ya, di atas 80% memilih Jokowi sebagai presiden. Dan itu dilaksanakan melalui mekanisme yang sah dan resmi, melalui mekanisme kepemiluan. Ya. Dan masyarakat itu memilih, bukan dipaksa ya, tapi memilih. Dan hasilnya Jokowi diumumkan oleh KPU itu menang. Oleh karena itu saudara, manusia-manusia semacam inilah sebenarnya bibit-bibit yang melahirkan kekacauan di negara Republik Indonesia. Ya, bukan hanya di kancah politik, tapi di tengah-tengah masyarakat pun, yang mana masyarakat sekarang kita harus tahu tidak melulu dia mengerti semua soal perjalanan politik di tingkat tinggi, di level yang lebih tinggi. Tapi dengan adanya narasi yang dibangun seperti ini dan sengaja diviralkan, ini kan udah jelas modusnya, tujuannya apa. Inilah manusia-manusia yang sengaja melempar isu hoax, ya, isu-isu yang tidak bertanggung jawab, menyampaikan informasi yang tidak didukung kebenaran dan bukti-buktinya. Inilah manusia-manusia pemecah belah negara Indonesia. Jadi harapan saya kepada masyarakat Indonesia yang mendengar apa yang diviralkan ini, jangan pernah percaya, ya, justru terlihat dari orang yang bersemangat, yang mengata-ngatain jelek Pak Jokowi ini, dari setiap perkataan dan cara mimik wajahnya, cara bicaranya pun saya bisa mengatakan manusia ini adalah manusia yang tidak beres. Jadi jangan dipercaya, demikian yang saya sampaikan. Doakan supaya Bapak Jokowi tetap sehat, kuat, dan bisa terus berkontribusi yang baik kepada bangsa Indonesia, baik olehnya ataupun melalui para anak-anaknya atau keluarganya. Sebab keluarga inilah yang terlihat memiliki hati untuk negeri dan bangsa Indonesia ini ke depan. Selain itu, hanya politikus busuk semua. Hanya omong di mulut, praktek nol. Hanya bagi-bagi proyek, bagi-bagi hasil korupsi. Hanya ingin menghitung-hitung kekuasaan dan kekayaan negara untuk mereka bagi-bagi. Hanya itu aja kalau yang lain, ya. Yang lain itu memang pintar-pintar otaknya. Ya, sekolahnya mulai dari Amerika, dari mana-mana itu titel-titelnya. Mungkin dari planet Mars juga ada. Tetapi sayangnya, manusiawinya, rasa kemanusiaannya untuk bangsa ini sudah tidak ada. Mereka pintar, tapi sesungguhnya mereka bodoh karena tidak bisa merasakan rasa kemanusiaan dalam membangun bangsa Indonesia. Itu hanya dimiliki oleh Jokowi dan keluarganya. Itu fakta. Tak satu pun yang bisa membantah itu. Demikian saya sampaikan, Ferry Sibarani. Tangkap orang macam kayak gini seharusnya ya. Yang mana bang? Yang komentar netizen barusan? Ya enggak lah, yang di depan tadi gitu loh. Yang memburuk-burukan presiden. Yang katanya Jokowi ini manusia apa tadi itu? Coba-coba ya saya dengerin lagi ya. Katanya makhluk teraneh di dunia. Kemudian presiden terburuk di dunia. Emang kau siapa? Ah? Kau rakyat Indonesia? Sama dong seperti saya. Berarti ya kan, kalau kau rakyat Indonesia, suaramu cuma dinilai 1. Sama seperti saya, dinilai 1. Artinya suaramu tidak ya representatif. Saya sih berharap ya aparat itu nggak tinggal diam lah terkait hal-hal seperti ini ya. Langsung ciduk aja biar nggak menular ya. Lanjut. Sekarang ini ya, statement Pak Jokowi bahwa beliau akan turun gunung, apalagi sudah merasa kemudian sehat, pulih 99%, kemudian turun gunung. Itu adalah sesuatu permasalahan yang kemudian permasalahan itu diakui oleh Jokowi sendiri. Kita masih ingat majunya Gibran ini kan selain permasalahan ijazah, tapi ada permasalahan yang lain, yaitu kapasitas dan kapabilitas. Bukan hanya itu, karakter, sikap, cara berpikir, mentalitasnya, sama jiwa spiritualnya itu dipandang belum kuat. Begitu. Dan itu disadari oleh Pak Jokowi. Pada saat itu kita masih ingat, Pak Jokowi secara tidak langsung saat itu tidak menjawab. Tetapi ini menjawab. Kita melihat suatu ilustrasi ya, dalam suatu keluarga. Ada orang tua, bapak sama istri, punya anak. Anak ini sudah kemudian dinikahkan, punya keluarga sendiri. Diberi kepercayaan, karena orang tuanya bisa memberi dia pekerjaan, misalnya menjadi dirut suatu perusahaan. Tapi karena khawatir anaknya tidak mampu, maka dia ikut campur tangan di perusahaan tersebut. Cawe-cawe. Cawe-cawe. Karena apa? Ya karena orang tua ini tahu, dipaksakan, tidak mampu.
Dan ini gambaran jelas. Sewaktu Pak Jokowi turun gunung, itu jawaban dari pertanyaan yang sekarang ada di sebagian masyarakat kita, bahwa Gibran sama Kaisang belum memiliki kapasitas dan kapabilitas. Maka Pak Jokowi tidak tenang. Pak Jokowi tidak kemudian merasa cukup percaya diri untuk kemudian melepas mereka. Dia cawe-cawe, dia turun gunung untuk meyakinkan, untuk menutup kelemahan daripada anak-anaknya. Saya sudah mikir, jangan buat yang namanya negara ini dan rakyat serta bangsa ini sebagai tempat pembelajaran. Negara bangsa ini, kenapa kalian jadikan tempat belajar? Belajar itu bukan sebagai pemimpin negara, bukan sebagai wakil presiden. Kalau kamu tega, berarti kamu sudah tega terhadap bangsa dan negara ini. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan dia dengan bahasa turun gunung, dia sebenarnya menjawab sendiri. Iya teman-teman ya, saya tidak tahu sebetulnya ini orang siapa ya, tapi dari cara berbicaranya ini mengingatkan saya kepada konten-konten misteri ya, yang selama ini banyak bertebaran di Indonesia, yang setiap hari itu menghadirkan tokoh atau pelaku ya, misalnya kayak pesugihan ya kan, diundanglah seseorang untuk menyampaikan pengalamannya terkait pesugihan. Nah, ternyata narasumber-narasumber yang dihadirkan pada konten-konten tersebut itu kan hanya 10% ya. Ini dugaan saya, 10% yang memang benar-benar sebagai pelaku. Misalnya ketemu hantu misalnya, hanya 10%. Sisanya itu hanya kepentingan konten, ya kan? Gimana caranya dia berbicara itu seolah-olah benar padahal sebetulnya enggak, demi kepentingan konten. Dan saya melihat adanya kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber barusan ketika dia menceritakan tentang Jokowi. Dia seolah-olah mengetahui, dia macak seolah-olah sebagai penasihat spiritual dengan gaya yang mudah ditebak bahwa ini sebetulnya 99,9% saya duga ngarang. Lanjut. PDIP dulu merasa paling kuat karena ada Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi mau keliling Indonesia bareng PSI. Lalu yang panik siapa sekarang? PSI mulai terang-terangan siapkan safari politik nasional bersama Jokowi menjelang 2029. Bahkan sudah ada pernyataan kalau roadmap keliling Indonesia sedang dipersiapkan. Artinya ini bukan sekedar datang ke acara biasa. Dan yang bikin panas, Jokowi masih punya pengaruh besar di masyarakat. Makanya mulai banyak yang bertanya, kalau Jokowi turun langsung bantu PSI, peta politik 2029 apakah berubah total? Karena dulu PSI sering dianggap partai kecil. Tapi sekarang PSI punya satu hal yang gak dimiliki partai lain. Kedekatan langsung dengan Pak Jokowi. Jadi jangan heran kalau sekarang itu banyak yang kepanasan. Pak Jokowi keliling Indonesia bersama PSI. Ya kita semua tahulah, siapapun yang didukung Pak Jokowi, kemungkinan besar menang. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jegigis. PSI, Partai Super Terbuka. Ya seperti itulah Bang ya. Sok kuat ya kan. Nggak ada partai kebo, kasihan deh itu Jokowi. Nggak taunya malah sebaliknya. Nggak ada Jokowi, kebo kelojotan, kebo kejang-kejang ya, mendapat informasi Jokowi akan turun gunung, udah langsung stroke. Nanti ketika Jokowi benar-benar turun gunung, udah bisa dipastikan mutiar itu partai kebo ya. Aduh lah. Hidup Jokowi. Ya, Pak Jokowi baru berencana belusukan saja, ini sudah ada yang ketakutan. Ini coba lihat guys, katanya partai besar katanya, hah? Statementnya seperti ini. Ya, pesan politik apa? Pak Prabowo, izin Pak Presiden, tolong ini sepertinya ada yang ketakutan dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Tolong dia. Ada-ada aja. Maju terus Pak Jokowi. Belusukan. Hidup PSI. Lanjut. Hidup Jokowi, katanya Mas Batman Power ya, mantan anak Abah yang sembuh ya. Saya nggak tahu sembuhnya karena apa, tetapi banyak informasi beredar. Batman Power ini sembuh sebagai anak Abah ya, nggak ngelindur lagi, nggak mabok kecubung lagi karena dia berhenti makan kecubung dan berhenti minum kencing onta.
Hidup Jokowi, belusukan Jokowi, buat musuh-musuh politikmu kelojotan, stroke massal, lalu mau tiar. Lanjut. Weleh, mantan Presiden Joko Widodo kabarnya mau keliling Indonesia. Katanya sih mau ketemu rakyat, mau silaturahmi, mau lihat kondisi daerah. Tapi netizen langsung nyeletuk, Pak Jokowi ini mau keliling Indonesia atau mau roadshow pamer ijazah? Karena lucunya, di saat isu ijazah belum benar-benar padam, malah makin sering muncul di depan publik. Datang ke sana, datang ke sini, foto-foto, senyum, salaman, persis kayak musim kampanye belum selesai. Padahal jabatan sudah selesai. Makanya publik mulai bingung, ini mantan presiden atau influencer politik yang takut tenggelam dari perhatian. Karena biasanya kalau seseorang merasa semuanya baik-baik saja, dia santai. Tapi kalau terlalu sibuk muncul, terlalu sibuk menjelaskan, terlalu sibuk membangun opini, orang jadi bertanya, kenapa sih kelihatan panik banget? Dan yang lebih lucu lagi, pendukung fanatik langsung tepuk tangan. Apapun yang dilakukan dianggap hebat. Keliling Indonesia dianggap merakyat. Diam dianggap bijaksana. Ngomong dianggap visioner. Lengkap sudah. Kalau perlu nanti napas pun dianggap prestasi nasional. Padahal rakyat sekarang lagi pusing. Harga naik, kerja susah, hidup makin berat. Tapi elit politik malah sibuk main citra. Dan Jokowi tampaknya masih belum rela turun dari panggung utama. Walau sudah bukan presiden, tapi tetap ingin jadi pusat perhatian. Tetap ingin disorot kamera, tetap ingin dielu-elukan. Karena mungkin yang paling sulit ditinggalkan seorang penguasa bukan jabatan, tapi rasa dipuja. Makanya publik sekarang mulai sinis, karena yang dilihat bukan lagi kesederhanaan, tapi pertunjukan. Bukan lagi blusukan, tapi tur pencitraan. Dan rakyat makin sadar, di negeri ini politik kadang bukan soal kejujuran, tapi soal siapa yang paling pintar memainkan drama. Lah emang kenapa Pak? Kalau Pak Jokowi itu belusukan? Kenapa? Jokowi itu warga negara Indonesia. Berdasarkan konstitusi, setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Kalau Anda ibaratnya melarang dalam tanda kutip Pak Jokowi itu belusukan, itu sama saja Anda melanggar konstitusi. Anda melanggar demokrasi, gitu loh. Lagian disuruh Pak Jokowi membawa map ijazah. Lah ngapain? Aduh, gini nih. Kalau orang IQ-nya 78 setiap hari menonton konten yang salah, jadinya ya macam kayak gini. Semakin tua bukannya semakin sadar dan semakin bijaksana, justru semakin koplak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat, kami bukan buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan, keputusan tetap ada di tangan Anda. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.